Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 6 Maret 2021 di hari ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur pagi hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala kebaikan Tuhan, pertolongan dan pelindungan Tuhan saja, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, kami boleh melalui malam yang ada. Kami bersyukur oleh kemurahan-Mu, Engkau bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan telah perbaharui. Kami mau mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Firman Allah berkata demikian, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya." Demikian sabda firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita untuk menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ketika saudara dan saya beriman kepada Yesus Kristus, kita bertobat dari dosa-dosa kita, sesungguhnya kita sudah menyandang manusia baru di dalam Kristus itu. Tetapi menjadi manusia baru yang seutuhnya, yang hidup berkenan kepada Tuhan, maka itu membutuhkan waktu, membutuhkan suatu proses yang harus terus-menerus saudara dan saya lalui dan ikuti, sehingga betul-betul kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Makanya ayat 10 berkata, "Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui." Artinya bahwa menjadi manusia baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, itu butuh suatu proses yang terus-menerus dari saudara dan saya, sehingga kita betul-betul menjadi manusia baru yang ideal, yang sesuai dengan maunya Tuhan, maka kita harus terus-menerus diperbarui. Untuk itu ada 3 hal yang dituntut dari saudara dan saya, supaya kita menjadi manusia baru di dalam Kristus yang terus-menerus diperbaharui. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-5, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala." Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Supaya kita menjadi manusia baru di dalam Kristus yang terus-menerus diperbaharui, maka yang pertama kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita. Kita harus meng-off-kan hal-hal yang duniawi yang seringkali muncul, yang masih seringkali menggoda kita, karena kita sudah terlalu lama dengan manusia lama kita. Kita harus mematikan, menanggalkan semua hal-hal yang duniawi itu. Apa hal-hal yang duniawi itu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu hal-hal yang duniawi yang harus kita off-kan, yang harus kita matikan, yang harus kita buang, tinggalkan dalam hidup kita, supaya kita menjadi manusia baru dalam Kristus. Karena itu mari kita introspeksi diri dan kita belajar membuang itu, meninggalkan hal-hal yang duniawi itu, supaya kita terus-menerus diperbaharui menjadi manusia baru di dalam Kristus. Yang kedua, supaya kita menjadi manusia baru dalam Kristus yang terus-menerus diperbaharui. Ayatnya yang ke-8. "Tetapi sekarang buanglah semuanya ini,
yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kalau saya simpulkan semua yang namanya marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, itu semua perkataan yang jahat yang keluar dari mulut kita, itu semua harus dibuang. Jadi hal yang kedua supaya kita menjadi manusia baru dalam Kristus yang terus-menerus diperbarui, maka yang kedua kita harus membuang semua perkataan-perkataan yang jahat yang keluar dari mulut kita. Apakah itu marah, apakah itu geram, apakah itu kejahatan, apakah itu fitnah, apakah itu kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, itu harus dibuang. Itu harus ditinggalkan, itu harus dimatikan dalam diri kita supaya kita menjadi manusia baru dalam Kristus yang terus-menerus diperbarui. Jadi kita belajar untuk marah yang sesuai firman. Kita belajar untuk kita tidak memfitnah. Kita belajar untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut kita karena kita sudah jadi manusia baru di dalam Kristus. Itu kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang sudah beriman, yang sudah mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Jadi hal yang kedua, supaya kita menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam Kristus, maka kita harus membuang semua kejahatan yang keluar dari mulut kita, semua kejahatan yang disebabkan oleh mulut kita. Itu semua harus dibuang, itu harus semua ditinggalkan, supaya kita menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Yang ketiga, supaya kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, hal yang ketiga yang dituntut dari kita dalam ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat ini mengatakan bahwa supaya kita menjadi manusia baru dalam Kristus yang terus-menerus diperbarui, supaya kita mencapai kehidupan Kristen yang ideal, yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, dan yang berkenan kepada Tuhan. Maka yang ketiga, kita harus belajar melihat bahwa kita ini satu di dalam Tuhan. Kita harus meninggalkan segala perbedaan-perbedaan suku, perbedaan-perbedaan status sosial kita, perbedaan-perbedaan latar belakang budaya kita. Tapi kita lebih menonjolkan kesatuan kita di dalam Kristus, karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Atau dengan bahasa lain, menjadi manusia baru dalam Kristus. Yang ketiga yang dituntut dari kita adalah mari kita tinggalkan segala perbedaan. Tapi sebaliknya kita membangun suatu persatuan karena kita satu di dalam Tuhan. Kita belajar membangun hidup yang rukun dan damai antara satu dengan yang lain karena kita satu di dalam Tuhan. Tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Tidak ada lagi perbedaan suku. Orang bersunat atau orang tak bersunat. Tidak ada lagi cara pandang Anda orang rohani atau Anda orang yang bukan rohani. Orang barbar atau orang skit tidak melihat lagi dari status sosial kita. Budak atau orang merdeka, kita tidak melihat itu lagi. Tapi kita melihat bahwa kita itu satu di dalam Tuhan. Kita ini adalah one body of Christ. Kita ini satu tubuh Kristus. Karena itu kita bangun persatuan. Kita bangun kehidupan yang rukun dan damai di mata Tuhan. Karena itulah manusia baru di dalam Kristus. Jadi manusia baru di dalam Kristus tidak bermain suku. Tidak melihat perbedaan-perbedaan suku, latar belakang, ataupun status sosial budaya apapun. Tapi melihat bahwa kita ini satu di dalam Tuhan. Bahwa di dalam Kristus kita semua bersaudara. Karena itu kita perlu membangun kebersamaan, kita perlu membangun persatuan, kita perlu membangun kehidupan yang rukun dan damai antara satu dengan yang lain, supaya kita jadi manusia baru di dalam Kristus yang terus-menerus diperbarui. Mari kita terus belajar menciptakan kebersamaan,
persatuan antara satu dengan yang lain, karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat. Allah yang empunya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami untuk menjadi manusia baru di dalam Kristus, yang terus-menerus diperbarui, supaya kami menjadi manusia baru di dalam Kristus yang terus-menerus diperbarui untuk mencapai kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kami. Tolonglah kami supaya kami membuang semua hal yang jahat yang keluar dari mulut kami. Dan tolonglah kami supaya kami menanggalkan segala perbedaan kami, tapi sebaliknya kami melihat bahwa kami adalah satu di dalam Kristus. Karena kami satu di dalam Kristus, tolonglah kami supaya kami hidup dalam kebersamaan, hidup dalam persatuan, hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Dan inilah manusia baru di dalam Kristus. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, kesehatan yang baik, berkat jasmani Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Umat-Mu dalam pergumulan, kuatkan, teguhkan iman mereka dan beri jalan keluar bagi pergumulan mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka, sehingga segala puji dan syukur dinaikkan kepadamu. Seluruh hidup kami sepanjang hari ini kami pasrahkan dalam tangan-Mu. Jaga, lindungi dan bentengi kami semua, sehingga kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.